Baik, sahabat-sahabat Komunita, ketemu lagi kita di talk show tentang majalah Komunita. Yang kali ini bagi saya materinya luar biasa gitu ya, bicara tentang guru besar dan perguruan tinggi. Nah, tadi kita udah diulas sama Pak Lili bagaimana sih fenomena saat ini gitu ya. Fenomena tentang perubahan lingkungan ya, memang menuntut sejatinya keilmuan itu relevan dengan perkembangan daripada atau perubahan lingkungan sehingga bisa diteliti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku gitu. Yang pertama, yang kedua, jumlahnya yang masih di bawah, yaitu out of 30.000 hanya mencapai 5.000. Tentu di tahun 2020 ini akan menjadi sebuah fenomena. Yang terakhir adalah fenomenanya tidak meratanya profesor tersebut antara PT sama PTN. Nah, ini menjadi fenomena atau konteks yang harus kita urai. Nah, kalau kita bicara idealnya seperti apa sih gitu. Nah, Pak Lili, ini menarik ya, di rubrik utama ada inikah sosok guru besar pendidikan tinggi, keilmuan dan integritas. Bagi saya tadi sudah diulas juga bagaimana etika dan integritas itu menjadi dasar ya. Gitu. Nah, Bapak punya sebuah fenomena nggak sih yang didapatkan dalam membuat tulisan atau rubrik utama ini yang berhubungan dengan integritas, etika, integritas dan marwah gitu. Betul. Ya, kalau coba kita menyimak salah satu pemberitaan ya di luar negeri. Sebuah perguruan tinggi yang cukup dikenal, Stanford University di Amerika. Siapa yang nggak kenal kan? Kaitannya dengan itu. Nah, rektornya mengundurkan diri. Dia seorang profesor di bidang botani. Nah, setelah diteliti oleh, ini berbasis pada hasil penelitian dari tim melihat ternyata hasil-hasil riset dan ininya itu di bawah standar. Nah, ini tentunya kan berakibat tidak baik bagi keilmuan itu sendiri dan tentunya juga lebih lanjut bagi kemaslahatan masyarakat. Nah, sosok ini kemudian mengundurkan diri karena ya akhirnya menyadari bahwa posisinya ya tidak menjaga integritas dan marwah. Nah, ternyata ini tidak kejadian di luar negeri saja. Sebetulnya di kita juga fenomena ini ini ada. Kalau Bapak cermati koran Kompas edisi Februari Maret itu begitu seru. 7 hari berturut-turut itu dimuat pembahasan tentang masalah problematik guru besar. Kayak gitu. Nah, artinya ini apa? Kita belum memahami sesungguhnya sosok guru besar tuh seperti apa sih? Hakikatnya apa sih? Tanggung jawabnya apa sih? Seperti itu kan, Pak. Ini yang saya kira harus dipahami oleh kita semua. Betul. Gitu ya. Ya baik apalagi bagi dosen dan perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara perguruan tinggi kita di luar pun juga merasa demikian. Betul, gitu kan? Betul. Nah, kalau kita lihat seorang profesor itu dalam pendidikan tinggi tentunya mencakup 4 aspek yang harus menjadi tanggung jawabnya. Aspek pengajaran dan pendampingan mahasiswa tentunya. Pengajaran kepada mahasiswa dan pendampingan mahasiswa kan kaitannya. Kemudian penelitian dan juga dia harus meng-create beasiswa. Kayak gitu kan. Nah, artinya dia sebagai penghubung dengan institusi di luar sehingga ada beasiswa yang kemudian bisa ini menjadi sarana untuk pengajaran dan pengembangan penelitian yang bisa mengajak peserta didiknya kan. Itu gitu kan? Keilmuannya juga, Pak. Iya, tentang keilmuannya juga di itu. Lebih lanjut adalah layanan dan kepemimpinan. Artinya profesor itu harus melayani peserta didik dan masyarakat. Kepemimpinannya tentu dia harus sebagai leading kan dalam bidang keilmuannya bisa membawa itu. Nah, itu yang kemudian tentunya dia harus juga melanjutkan pengembangan profesionalismenya dalam bidang keilmuan. Keilmuan yang dia kembangkan. Kembangkan. Betul. Dari 4 aspek tanggung jawab ini, maka dia harus memahami perannya. Bahwa profesor itu sebagai pengembang ilmu pengetahuan. Dan tentunya menjaga hubungan keilmuan antar disiplin ilmu. Dia harus bisa mengkonekkan gitu kan. Interdisiplin itu kan. Dan lebih jauh yang paling penting, menjaga etika moral dan integritas serta marwah keilmuan. Marwah keilmuan, marwah profesionalismenya, marwah perguruan tingginya, gitu kan. Nah, itu Pak, saya kira. Ini jadi kalau boleh saya bilang Pak, ketika kita ingin menjadi sesuatu gitu ya, yang namanya guru besar,
Yang jelas tadi tuntutan ya Pak ya. Betul. Itu nggak bisa dimenafikan Nggak bahwa bisa lembaga menuntut, pemerintah Ya. juga menuntut, bahkan komunitas keilmuan juga menuntut yang notabene mahasiswanya gitu. Betul. Maka dia harus memahami filosofi dia sebagai guru besar. Betul. Dari sisi pengajaran dan pendampingan gitu. Ya. Bagaimana dia mengajar. Menurut saya gini Pak. Ketika kita semakin dalam mendalami sebuah ilmu, Ya. rasa bagaimana kita harus bisa saya masih ingat Prof. Suherli bilang ke saya waktu saya kuliah S3 Pak ini. Ya. Meriza katanya, kamu kalau lulus S3, kamu harus bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Dan itu harus kamu sampaikan ke anak didik kamu. Ya. It's not easy, Pak. Ya, betul. Gak mudah gitu. Ya. Dan saya dipaksa untuk menemukan sebuah model gitu ya, dari sebuah keilmuan, sebuah bahasan, sehingga anak-anak itu lebih kepada Understanding ya. Itu tidak yang hanya penting ya. knowing. Betul. Ini nggak mudah Pak gitu. Nah sejatinya menurut saya, ini tuh Prof. Suherli ngomong ke saya seperti itu dulu. Kamu harus bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua pendampingan betul sekali Bapak. Bagaimana anak-anak tuh paham gitu ya. Tidak lagi itu sebatas diajarkan tuh. Yang kedua penting tadi mendalami keilmuan. Waduh. Saya ngerasa ya Pak, apa yang saya dalamin selama S3 sama Prof. Suherli, Prof. Yuyun almarhum, Prof. Yus gitu ya. Sama guru besar yang saya dapatkan selama di Unpad kemarin tuh S3. Ini semakin kita dalami semakin banyak yang kita tidak tahu. Iya. Gitu. Itu hakikat yang Itu hakikatnya. ya, Pak. Jadi kita harus terus menggali. Jadi kita ketika mencapai proses, ya taruhlah guru besar atau yang tertinggi, justru kita merasa banyak tidak tahu. That's the point. Disitulah kita harus mengalami ketundukan ya. Betul. Bahwa ada yang lebih tinggi. Betul. Ilmuwan itu. Betul. Saya teringat waktu belajar filsafat ilmu dengan Prof. Yuyun waktu itu, dia bilang gini, Meriza, kalau kamu mendalami sebuah ilmu, kamu ada dua konsep yang sama. Pertama filosofnya, lihatlah kayak kamu ke langit. Iya. Kamu tuh nggak ada apa-apanya malah. Iya. Yang kedua apa coba? Iya. Kata filosof bilang, tahu di tahunya, tahu di tidak tahunya. Iya. Betul. Tahu di tahunya, Iya. tahu di tidak Tahu tahunya. dia tidak tahu. Ini Harus yang begitu. saya lihat bagaimana makna dari fungsi keempat tadi ya. Iya. Bagaimana mendalami keilmuan profesionalnya. Profesionalisme. Dan impact yang saya rasakan Pak ketika kita mendalamin, orang tuh merasa butuh ke kita gitu. Iya. Kita menjadi source information, source of advice gitu buat mereka. Jadi ini yang Bapak maksudnya. Nah itulah peran Oke, guru besar. Baik sahabat sekalian luar biasa. Menuntun. Betul, bagaimana indikator bagaimana sih orang guru besar ya yang disampaikan oleh teman-teman redaktur dari majalah Komunita. Ya. Ada 4 tadi ya, minimal pengajaran pendampingan, kemudian apa tadi bagaimana penelitian dan beasiswa, lalu bagaimana mereka layanan dan leadership, yang terakhir adalah mendalami keilmuannya terus gitu. Sehingga inilah hakikatnya seorang guru besar yang pada akhirnya harus menjaga etika dan integritas, karena yang satu itu umumnya keilmuannya sehingga bisa bermanfaat. Itu saja. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi di segmen berikutnya.